benefitnya apa? Apakah biaya ini akan biaya sendiri atau biaya BUMN masing-masing atau biaya kementerian? Halo guys, welcome back to my channel, to Berlin Channel. So, hari ini aku mau bahas tentang yang lagi rame, relawan bakti BUMN Batch 3. Kenapa aku mau nge-share tentang ini? Karena aku sebelumnya adalah alumni dari relawan bakti BUMN Batch 2. So, aku udah bikin list pertanyaan yang kalian tanyakan semuanya ke aku ataupun ke Instagramnya Kementerian BUMN. Yang pertama itu adalah, ada nggak batasan usia untuk mengikuti relawan bakti BUMN ini? Batasannya nggak ada sih, karena dulu pun di batch 1 ataupun batch 2 ada kok yang umurnya 30-an gitu, ada 20-an. Jadi umur berapapun bisa daftar dan tidak ada batas maksimalnya. Oke, next. Pertanyaannya adalah, apakah pendaftarnya harus karyawan BUMN? Yes, kalian harus jadi pegawai BUMN dulu kalau kalian mau mendaftar ke relawan bakti BUMN ini. Kenapa? Karena kalian nantinya akan dibiayai full oleh perusahaan masing-masing dari kalian berasal gitu. Misalnya kayak aku kan berasal dari Telkom Indonesia. Berarti saat aku jadi relawan bakti BUMN Batch 2, aku dibayarin full oleh Telkom Indonesia. Itulah terjawab juga pertanyaan nomor 3. Apakah biaya ini akan biaya sendiri atau biaya BUMN masing-masing atau biaya kementerian? Jawabannya adalah dibalikan ke BUMN kalian. Kalau BUMN kalian mau menanggung biaya kalian selama menjadi relawan bakti BUMN, berarti ya memang dibayarin. Tapi kalau ternyata memang BUMN kalian tidak mensupport atas program relawan bakti BUMN ini, berarti kalian harus bayar sendiri-sendiri. Sama halnya dengan yang keempat, itu adalah masalah cuti. Kalau perusahaan kalian mendukung program ini, kalian akan dibantu nih untuk dikirimkan surat oleh perusahaan kalian dan akan dibuatkan izin. Tapi kalau ternyata perusahaan kalian tidak mendukung program ini atau tidak mengizinkan, kalian mau nggak mau menggunakan cuti pribadi kalian masing-masing. Next, pertanyaan yang sering tanyain adalah, Kak, ngapain aja sih selama jadi relawan bakti BUMN? Oke guys, ini program ini adalah khusus buat kalian yang memang suka jadi relawan. Jadi kalau kalian misalnya tanya, Kak, benefitnya apa? Ini pertanyaan nomor selanjutnya ya sebenarnya. Sekalian aja aku jawab di sini. Sebenarnya ini adalah balik lagi ke kalian. Kalau kalian suka program-program tentang relawan, ini bagus banget buat kalian. Tapi di samping itu pun aku merasakan benefit lainnya. Apa itu, Kak? Nah, benefit lainnya adalah saat itu aku dinotis oleh perusahaan aku gitu. Nah, aku masuk, aku dibuatkan video oleh Living in Telkom. Dan aku dinotis oleh beberapa BOD di atas, bahkan kayak bos aku, FVP aku pun sangat menotis bahwa nih relawan bakti BUMN kita yang mewakili Telkom Indonesia yang lolos dalam programnya Kementerian BUMN. Tapi itu balik lagi ke perusahaan kalian ya. Kalau ini kalau perusahaan kalian mendukung kalian menjadi bagian dari program kementerian. Tapi kalau tidak mendukung ya sorry gitu kan, benefit itu tidak akan kalian dapatkan. Tapi mostly ya semua, jadi waktu itu pendaftar di aku itu adalah 9.800-an. Dan itu yang diterima ada 77 orang. Dan semuanya bilang ke aku kalau mereka semua disupport oleh perusahaan masing-masing. Mulai dari biaya, mulai dari perizinan, semuanya disupport. Next adalah tesnya apa aja, Kak? Di sini saat itu aku cuma satu kali tes, yaitu mengerjakan registrasinya, lalu kerjain baik-baik yang bagian esai. Nih, bagian esai untuk meyakinkan Bapak Erick Thohir sebagai Kementerian BUMN. Gimana caranya? Misalnya nih, kalian daftar ke, sekarang tuh yang lagi nih Jogja misalnya. Jogja itu yang aku tahu adalah tentang branding kan, tentang branding. Oke. Berarti kalian harus meninggikan skill kalian bagaimana caranya kalian membranding suatu hal. Sekarang kita coba di Sulawesi Selatan. Itu kan tentang edukasi. Berarti gimana sih? Apa sih nilai yang bisa kalian jual? Misalnya kalian biasa mengajar apa? Kalian biasa membantu untuk kegiatan edukasi di apa gitu. Nah, ini bisa ningkatin nilai kalian untuk dapat diterima. Jadi misalnya nih aku mau daftar ke Sulawesi Selatan, berarti aku tulis esainya gitu.
Saya sering mengajar pendidikan anak-anak dan sering memberikan edukasi kepada wilayah di sini. Atau misalnya kalian di daerah apa tuh yang ada divingnya gitu pokoknya. Nah, di situ kalian juga bisa jelasin juga saya sering melakukan diving hingga kedalaman segini dengan prestasi seperti ini, saya bisa melakukan pekerjaan di bawah laut. Itu bisa membantu nilai kalian biar kalian mudah atau cepat diterima di relawan bakti BUMN ini. Jadi kalau kalian semuanya nanya, ini programnya sebenarnya buat apa? Ya kalau kalian tidak percaya dengan proyek atau program pemerintah ini, atau kalian memang tidak suka rela, ingin menjadi relawan dari program relawan bakti BUMN ini, ya nggak usah daftar. Karena yang namanya judulnya aja juga udah relawan bakti BUMN, relawannya harus kalian highlight gitu kan. Kalau kalian mau jadi relawan ya kalian bisa daftar. Tapi kalau kalian nggak mau jadi relawan ya udah jangan daftar. Berarti kalian cari yang bercuan, cari pekerjaan, bukan jadi relawan. Saya Berliana Arlisa dari Telkom Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye bye.